Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam nyanyian tambahan nomor 4. Besar anugerah. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kor besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Kita turunkan tangan, kita kembali pujikan ayat yang keduanya. Nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala untuk membuka ibadah kita dalam doa. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Kita mengangkat tangan kanan kita. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, terutama lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, yang sudah melayakan kami bangsa kafir, bangsa yang jauh menjadi dekat, akan boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Sebabnya kami sangat bersyukur jika pada sore hari ini masih ada waktu kesempatan bagi kami untuk beribadah melayani Engkau. Mari isi membesar Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Biar urapan-Mu dicurahkan atas kami, menguasai seluruh kami yang ada, mengurapi seluruh pelayan Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai pada pemberitaan firman sebentar. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu, urapi juga yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada. Jaringan internet, listrik, peralatan yang kami gunakan, semuanya Engkau urapi. Gedung gereja semua dilindungi oleh Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan bagi kami semua. Namun di saat kami beribadah melayani Engkau, iblis setan tidak pernah tinggal diam, selalu berupaya untuk mencari celah, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami. Apapun bentuknya, niat jahatnya, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa
memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu, juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami, terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami buka tahbiskan ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tak lupa saya mengucapkan pada kita semua, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan kita boleh rasakan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 252, tak terukur kasih. Terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat, segala puji hormat bagimu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku ini untuk kemuliaan-Mu. Tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terbilang apa yang Kau lakukan, tak terukur kasih yang Kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat, kita angkat tangan kanan. Puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku ini untuk kemuliaan. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku ini untuk kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, kita bangsa kafir beroleh kesempatan untuk bisa menjadi umat ketebusan Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan lewat korbannya di atas kayu salib, sehingga membuka jalan bagi kita. Membuka jalan ke arah Yerusalem yang baru, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita lanjutkan pujian kita, nyanyian tambahan nomor 10, Jalan Tuhan. Di hidupku
cobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua, jalan Tuhan bukan jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji Tuhan. Biarlah benar-benar kita merasakan kita berada pada jalan Tuhan, maka segala-galanya Tuhan pasti membuat indah bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita jauh dari Tuhan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan lewat mau menerima kebesaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau menerima firman Tuhan, kita lakukan dalam nyanyian rohani nomor 204. Firman-Mu sungguh ajaib. Mari bersama kita bangkit berdiri. Firman Kau nyatakan dirimu sebagai yang awan di siang hari, yang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan dirimu sebagai yang awan di siang hari, yang api di malam hari. Kor pimpin langkahku, bimbing jalanku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku, pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Langkahku bimbing, sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Bimbing langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban
Haleluya, haleluya. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk memimpin setiap langkah hidup kami, mengikuti, mengiring akan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun dunia ini, kami tidak mampu berbuat apa-apa selain kami datang berseru berserahnya kepada Tuhan. Mohon firman-Mu yang selalu menyucikan, membaharui kami, menuntun setiap langkah hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Kuasa firman benar-benar kami alami, menyucikan, membaharui kami, memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami tidak akan ragu lagi untuk mengangkat kedua tangan, hanya berseru berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu kami, di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mula pertama saya mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya, biar kasih, bahagia, damai sejahtera Allah menjadi bagian kita sekalian. Kita melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 40 sampai ayat 42. Markus 14 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Silakan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Iya, terima kasih. Ya, di sini menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ya kita akan diperhadapkan dengan suasana Getsemani, yaitu suasana kesesakan, himpitan yang tidak dapat ditanggulangi dengan hal lain kecuali dengan berjaga-jaga dan berdoa. Itu kita akan hadapi ya menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Kita akan menghadapi suasana Getsemani, yaitu suasana kesesakan, suasana himpitan yang tidak dapat ditanggulangi dengan apapun di dunia ini selain dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dunia, dia selalu mengajar dan berdoa dengan ratap tangis. Bukan cuma sekedar berdoa biasa, menyembah biasa. Ya, dalam pelayanan selama 3,5 tahun di dunia ini, dia selalu mengajar dan berdoa dengan ratap tangis untuk keselamatan kita. Ya, kita baca ayatnya. Ibrani 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dia berdoa dengan ratap tangis untuk keselamatan kita. Ibrani 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ya, doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ini klaio, bahasa Gerikanya klaio. Dia dengan ratap tangis terus
dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya, Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. iya, terima kasih. Jadi dia berdoa dengan ratap tangis untuk keselamatan kita. Ya, ini teladan bagi kita. Kalau Yesus berdoa dengan ratap tangis untuk keselamatan kita, maka kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan banyak berdoa menyembah Tuhan dengan hancur hati. Ya, kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan banyak berdoa menyembah Tuhan, ya, dengan ratap tangis atau dengan hancur hati. Mengapa? Ya, sebab iblis selalu berusaha, dia selalu berusaha untuk menghancurkan atau merampas keselamatan kita dengan berbagai cara. Dalam Wahyu 12 saja, bintang pun masih digugurkan oleh ekor naga. Jadi iblis ini selalu berusaha untuk merampas keselamatan kita dengan berbagai cara. Nah, kalau kita tidak banyak menyembah, ya jatuhlah kita. Hilang keselamatan kita. Ya, akan hilang keselamatan kita. Tapi kalau kita banyak berdoa menyembah dengan hancur hati, nah Tuhan bersemayam di hati kita. Tuhan bertahta dalam hidup kita sehingga keselamatan kita terjamin, terjaga, tidak bisa dirampas. Ya, Tuhan bertahta di hati kita. Keselamatan kita tetap terjaga, tidak bisa dirampas oleh setan. Ya, kita baca ayatnya. Yesaya 57. Kitab Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang mulia, yang Yang maha bersemayam mulia. yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang Nah, Tuhan bersemayam di surga, tetapi juga bersemayam di hati yang remuk, ya, yang hancur. Remuk hancur di sini remuk hancur karena apa? Tapi remuk hancur menyembah Tuhan. Hati yang remuk hancur menyembah Tuhan. Ya, dia bersemayam di hati kita, maka keselamatan kita terjaga. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa, di saat kita jatuh di dalam dosa sampai puncaknya dosa, kalau kita bisa mau bertobat, menyembah dengan hancur hati, Tuhan akan memulihkan kita keselamatan. Contohnya Raja Daud, dia sudah jatuh dengan Batseba, seharusnya hukuman mati, ya, tetapi dia mau bertobat dengan hancur hati, tidak memulihkan. Tuhan menolak kesalahannya, dosanya. Dan kitab Mazmur bahwa ya, Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur, ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-51, Mazmur pasal 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat yang ke-19. korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya, baca perikopnya dan ayat 1. Pengakuan dosa. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Terus, Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. terima kasih. Ya, dia sudah jatuh dalam dosa. Ya, seharusnya binasa, tetapi dia mau bertobat, mau berdoa menyembah dengan hancur hati, dengan hati yang remuk, ya, dan dia yakin bahwa Tuhan tidak memandang hina. Ya, jadi Tuhan bersemayam sekali lagi di hati yang remuk, hati yang hancur dalam penyembahan,
Apapun keadaan kita, sehancur apapun kita, kalau mau bertobat, mau menyembah, Tuhan mau bersemayam di situ, keselamatan kita terjaga. Tidak bisa dirampas oleh iblis. Tidak bisa. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Menyembah dengan hancur hati itu sama dengan menyembah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Sampai tinggal bahasa air mata. Sudah tidak bisa kita ucapkan lagi. Itu menyembah dengan hancur hati. Sama dengan menyembah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Nah, lalu bagaimana Tuhan bisa tahu keluhan kita? Kalau tidak terucapkan, nah, Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang menolong. Menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Itu kalau kita menyembah dengan hancur hati. Tidak terucap lagi. Tinggal bahasa air mata. Tapi Roh Kudus yang menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keluhan kita. Ya, di dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus yang menolong menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, Ya. sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya, Roh membantu kita. Berdoa menyembah kepada Tuhan dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya, tadi dikatakan daging kita ini lemah. Dalam Roma juga dalam Markus tadi, daging kita ini lemah. Nah, kalau kita hidup menuruti daging kita, keselamatan hilang. Keselamatan kita akan hilang. Jangan turuti daging. Daging yang lemah, minggu lalu ya sudah saya terangkan. Kita punya kesempatan yang luas, yang besar untuk mengalahkan daging, karena daging kita ini lemah. Jadi punya kesempatan besar untuk kalahkan. Nah, jangan sampai kita yang dikalahkan oleh daging. Kalau kita hidup menuruti daging, keselamatan akan hilang. Nah, sebab itu kita butuh Roh Kudus. Mohon Roh Kudus, hari-hari terakhir kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus untuk bisa berdoa dengan hancur hati untuk mengerjakan keselamatan kita. Puji Tuhan. Nah, keselamatan yang dimaksud bukan keselamatan ya apa dalam penginjilan percaya Yesus selamat bertobat lahir baru. Nah, bukan keselamatan itu, tapi keselamatan yang akan datang, yaitu selamat dari aniaya antikris dan selamat dari penghukuman Tuhan atas dunia ini. Nah, itu yang kita mau kejar, kita raih, kita mau cari. Keselamatan yang akan datang, selamat dari antikris, selamat dari penghukuman Tuhan yang akan datang. Nah, mari kita banyak menyembah dengan hancur hati, minta Roh Kudus yang memampukan untuk kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Mundur lagi di ayat 22-23. Di ayat 22-23 Roma 8 tadi. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Iya, di sini Tuhan tunjukkan semua makhluk berkeluh kesah. Bukan cuma manusia, semua makhluk berkeluh kesah, ini Tuhan tunjukkan. Maksudnya supaya kita mau mengeluh, mengerang kepada Tuhan lewat doa penyembahan dengan hancur hati. Kalau semua makhluk mengeluh, masa manusia makhluk yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang tertinggi, tidak mau mengeluh, mengerang. Ya mari, jadi di sini Tuhan tunjukkan semua makhluk berkeluh kesah, maksudnya supaya kita mengeluh, mengerang kepada Tuhan lewat doa penyembah dengan hancur hati. Puji Tuhan. Nah, banyak keluhan kita. Mengeluh apa? Soal ekonomi, mengeluh soal apalagi penyakit, mengeluh soal masa depan dan lain sebagainya, soal pelayanan, soal nikah, buah nikah. Tapi keluhan yang terutama adalah mengeluh untuk mengalami pembebasan dari tubuh jasmani. Ini yang keluhan kita. Mengeluh supaya terbebas dari tubuh jasmani. Artinya mengalami keubahan hidup. Nah, terbebas dari tubuh jasmani itu artinya
mengalami perubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna seperti Yesus. Nah, itu yang kita keluhkan, kita menyembah. Kita menyembah, mengeluh kepada Tuhan, menyembah supaya mengalami kelepasan, terbebas dari tubuh jasmani. Paulus mengatakan tubuh ini tubuh celaka, tubuh maut. Biar kita mau mengeluh, jangan bertahan pada tubuh celaka, tubuh maut ini. Berdoa, menyembah supaya mengalami pembebasan, terbebas dari tubuh celaka, tubuh maut ini. Semoga kita bisa mengerti, kita pindah di dalam tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan, ya, sampai sempurna seperti Yesus. Itu di dalam 2 Korintus, ya, bagaimana Paulus mengeluh untuk terbebas dari tubuh celaka, tubuh maut ini, ya, supaya kita pindah kepada Yesus, pindah dalam tubuh kemuliaan, ya, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, kemudian lanjut lagi, doa penyembahan kita, alamatnya atau alamat dari doa penyembahan, adalah kepada Bapa Sorgawi. Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang dia katakan? Ya Aba, ya Bapa, menyembah kepada Bapa Sorgawi. Dalam Matius 6, Yesus juga mengajar, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga. Nah, jadi alamat doa penyembahan kita adalah kepada Bapa Sorgawi. Nah, Bapa Sorgawi itu adalah Bapa segala terang. Dia Bapa segala terang. Nah, coba dibaca dulu, Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, Bapa kita, Bapa di surga adalah Bapa segala terang. Nah, tadi saya katakan alamat doa penyembahan kita adalah kepada Bapa Surgawi. Dia Bapa segala terang. Jadi, supaya penyembahan kita, doa penyembahan kita diterima oleh Tuhan, maka kita harus tahu status kita. Kita harus tahu status kita, yaitu sebagai anak-anak terang. Bapa Surgawi, Bapa terang, Bapa segala terang. Nah, kita mau berdoa menyembah, kita menyapa dia Bapa, berarti kita adalah anak, amin. Dia Bapa segala terang, kita anak, berarti kita adalah anak-anak terang. Jangan anak-anak gelap, jangan anak-anak dunia. Ayo pindah. Jangan bertahan pada anak-anak gelap, anak-anak dunia. Buktikan bahwa kita adalah anak dari Bapa Surgawi, kita menyapa dia Bapa. Maka kita harus tahu status kita. Kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang artinya bisa memancarkan sinar keubahan hidup. Nah, itu anak-anak terang. Pancarkan sinar keubahan hidup. Nah, itu penyembah yang benar. Jadi bisa kita raba, doa saya, penyembahan saya diterima oleh Tuhan atau tidak. Raba, periksa diri. Bagaimana? Sudah memancarkan sinar keubahan hidup atau tetap manusia daging? Sekian lama ikut Tuhan masih pertahankan kelemahan daging. Yang itu terus tidak pernah berubah. Kalau dia temperamen, ya temperamen terus. Kalau dia dusta, ya dusta terus. Najis terus, kok tidak berubah-berubah. Tapi berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan bilang, aku tidak punya anak seperti kamu. Siapa kamu? Cema sih kok. Siapa anak? Kita menyapa Tuhan, Bapa kami di surga. Tuhan bilang, tidak, saya tidak pernah memperanakan kamu. Karena kenapa? Karena kita anak-anak gelap, anak-anak dunia. Jangan. Ayo, kita menyembah Tuhan. Sapa dia Bapa, Bapa Surgawi, Bapa segala terang. Maka kita harus tahu status kita. Kita adalah anak-anak terang. Kita harus bisa memancarkan sinar keubahan hidup. Nah, prosesnya bagaimana? Proses menjadi anak-anak terang. Untuk bisa memancarkan sinar keubahan hidup. Bagaimana prosesnya? Kita baca. 2 Petrus 1 ayat 19. Kegelapan itu terpancar
terang itu terpancar dari hati. Kegelapan juga itu mulai dari hati. Kalau hati gelap, seluruh hidup gelap. Hati terang, seluruh hidup terang. 2 Petrus 1 ayat 19. Ini proses untuk menjadi anak-anak terang. Memancarkan terang. Kita baca. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para Ini nabi. firman nubuatan. Firman disampaikan Nabi itu firman nubuatan. Pasangannya firman pengajaran. Keduanya tidak bisa dipisah. Kalau bicara penubuatan, ada pengajaran. Bicara pengajaran, ada nubuatan. Dua-duanya tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Terus, Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. hati terang, itulah anak-anak terang. Bisa memancarkan terang keubahan hidup, sinar keubahan hidup. Jadi prosesnya di sini adalah memperhatikan firman nubuatan. Sekali lagi pasangannya firman pengajaran. Memperhatikan firman nubuatan dan firman pengajaran. Atau supaya lebih dipermudah, firman nubuatan dan firman pengajaran itu sama dengan firman pengajaran benar, kabar mempelai. Memperhatikan firman pengajaran yang benar seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Itu prosesnya. Memperhatikan firman pengajaran yang benar seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Misalkan seumpama ruangan ini tiba-tiba gelap. Ya, kita punya uang, punya emas. Tidak ada gunanya kalau tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Jalan terantuk kursi, kuku jempolnya tak angkat, tercabut. Tidak ada gunanya punya uang banyak kalau gelap. Tapi di tempat yang gelap, kalau ada pelita, itu kebutuhan utama. Begitu ada yang nyalakan pelita, semua mata tertuju di situ. Artinya di sini mendengar dan memperhatikan, mendengar dan mempraktekkan firman pengajaran yang benar merupakan kebutuhan utama. Itu mau menjadi anak-anak terang. Kalau kita mengaku anak-anak terang tapi mendengar firman bukan kebutuhan utama, malah tidak dibutuh, bukan kebutuhan utama, malah tidak dibutuh sama sekali. Tidak mungkin jadi anak-anak terang, tidak mungkin menyinarkan terang keubahan hidup. Ayo, biarlah kita mendengar, bukan cuma sebatas mendengar, sampai praktek firman pengajaran benar. Merupakan kebutuhan utama kita. Sama dengan menjadikan penyucian sebagai kebutuhan utama. Itu proses. Ayo jadikan penyucian ya sebagai kebutuhan utama. Mari. Maka kalau firman itu jadi kebutuhan utama, penyucian jadi kebutuhan utama, pasti mantap tergembala. Ya, tahun ini tahun pemantapan dalam penggembalaan. Pasti mantap tergembala pada firman pengajaran yang benar. Mantap tergembala untuk makan firman pengajaran yang benar. Inilah proses untuk bisa memancarkan sinar keubahan hidup, untuk menjadi anak-anak terang. Dengar, praktik firman, itu adalah kebutuhan utama. Penyucian adalah kebutuhan utama. Pasti mantap tergembala untuk makan firman pengajaran yang benar. Tidak usah dipaksa. Penggembalaan itu tidak usah dipaksa, sesuai hati saja. Tergantung hati nurani. Kalau hatinya suci, mau menerima firman, mau disucikan, ya pasti tergembala. Kalau hatinya kotor, tidak mau menerima firman, ya tidak akan. Biar dipaksa tidak akan. Tidak bisa tergembala. Nanti besok kita lihat, nanti kita dengarkan dalam ibadah Jumat Agung besok, itu ada terjadi pemisahan. Dari antara murid ada pemisahan. Murid itu orang yang menerima pengajar. Ada yang bertahan sampai akhir, ada yang mengkhianat seperti Yudas. Akan ada terjadi pemisahan. Semua tergantung hati. Hati kita apa? Ingin firman, butuh firman, atau ingin yang lain. Kalau butuh firman, dia mantap tergembala. Kalau tidak, ya sudah di luar. Semoga Tuhan tolong kita jangan menjadi kehidupan yang berada di luar. Biar kita berada tetap di dalam pengajaran sampai garis akhir kehidupan kita. Nah, kalau kesucian meningkat, penyembahan juga pasti meningkat.
Nah, sehingga tadi di dalam 2 Petrus, sehingga Yesus bintang timur, dia bintang timur, dia terang dunia, terbit dalam hati kita. Yesus bintang timur terbit dalam hati kita. Sama dengan menguasai hati kita. Yesus menguasai hati kita. Menggusur segala kegelapan di dalam hati, kegelapan dosa. Dia gusur semua. Dan dia ganti dengan terang keubahan hidup. Nah, ini jadi dari penyembahan penting. Sekali lagi, kalau kesucian meningkat, kita menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama, kita terima, kita praktek, nah, penyembahan pasti meningkat. Sehingga tadi dalam 2 Petrus 1, Yesus bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita. Ya, dia terang dunia, menguasai hati kita, menggusur segala kegelapan dosa. Gusur semua. Segala kegelapan dosa. Apa itu kegelapan dosa yang ada di hati? Dibagi 3. Keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan hati. Digusur semua. Nah, diganti dengan terang keubahan hidup. Semoga kita sore hari ini menjadi kehidupan terang, anak-anak terang. Ada terang keubahan hidup. Di hati kita ada Yesus. Bukan setan, bukan kegelapan, tapi Yesus. Ada 7 sinar keubahan hidup. Seperti pelita emas ini, 7 lampunya. Nah, begitu juga keubahan hidup. Ada 7 sinar keubahan hidup. Semoga ada dalam kehidupan kita. Ya, mungkin belum sampai utuh 7 itu, tetapi sudah mulai ada, mulai nampak. Ada terang keubahan hidup. Kita baca Kolose 3, 10-14. Surat Kolose pasal yang ketiga. Ini Kolose ini surat penyembahan, kitab penggembalaan, kitab penyembahan. Kita baca Kolose 3 dalam terang tabernakel kena pada mesbah dupa emas. Ini kitab penyembahan. Kita baca Kolose 3 10-14, ayat 10 sampai ayat 14. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Iya, ini apa keubahan hidup? Terang keubahan hidup itu apa? Kita lihat. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. 1, belas kasihan. Kemurahan. 2, kerendahan hati. 3, kelemah lembutan. 4, dan kesabaran. 5, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah 6. seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Terus. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. 7, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, terima kasih. Ini 7 sinar, 7 terang keubahan hidup, 7 sinar atau 7 terang keubahan hidup. Nah, kita periksa apakah sudah ada pada kita atau belum. Mulai dari yang pertama. Terang yang pertama, terang keubahan hidup yang pertama nomor 1 yaitu belas kasihan. Itu yang nomor 1. Belas kasihan. Apa ini belas kasihan? Belas kasihan artinya tidak menghakimi orang lain, itu belas kasihan. Tidak menghakimi orang lain. Ya. Tetapi juga tidak menyetujui, tidak menghakimi orang lain, juga tidak menyetujui dosa orang lain. Itu belas kasihan. Kita tidak menghakimi, tapi juga kita tidak menyetujui. Tidak setuju dosa orang lain. Ya, kita tidak setuju, tetapi kita bawa dia kepada Tuhan. Ada orang berdosa, kita tidak menghakimi dosanya, tidak menghakimi dia, kemudian kita tidak menyetujui juga dosanya, tapi kita bawa dia kepada Tuhan. Bawa untuk dengar firman, kalau tidak mau doakan, itu belas kasihan. Kita doakan. Ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini banyak yang jiwa-jiwa yang lelah karena dosa. Jiwa-jiwa yang terlantar karena dosa. Apakah kita harus menghakimi mereka? Tidak.
Jangan. Tapi kita bawa saksi, bersaksi, bawa mereka kepada Tuhan, dengar firman. Kalau tetap tidak mau ya doakan. Doakan semoga kita bisa mengerti. Yang utama, belas kasihan yang utama kita contoh kepada Yesus. Berbelas kasihan melihat orang yang tidak tergembala. Nah, kita berbelas kasihan melihat orang yang tidak tergembala. Contoh Yesus, pribadi Yesus berbelas kasihan melihat orang-orang yang tidak tergembala. Ya, kita baca Markus 6 ayat 34. Ini belas kasihan Yesus. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat banyak orang tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, tidak tergembala. Nah, ini belas kasihan utama. Kita teladani Yesus. Melihat orang yang tidak tergembala. Berbelas kasihan kepada orang yang tidak tergembala. Supaya kita gumuli. Sehingga orang itu bisa tergembala. Nah, itu berbelas kasihan. Mulai dari mana? Mulai dari siapa kita gumuli? Ya keluarga kita. Buktikan kita ada terang keubahan hidup. Lihat keluarga, anak, istri, suami, kakak, adik, om, tante yang belum tergembala. Bukan kita biarkan. Bukan, tapi kita gumuli, doakan supaya mereka bisa tergembala. Dalam doa setiap saya menaikkan doa selalu saya ucapkan, keluarga-keluarga yang belum mengenal pengajaran, nyatakanlah kemurahan-Mu Tuhan. Supaya mereka bisa mendengar dan menerima pengajaran. Kalau sudah menerima pengajaran pasti tergembala. Gumuli itu. Ya, bukan kita kasih biar, oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa, oh jangan. Berarti tidak punya belas kasihan. Masa tega kita melihat darah daging kita sendiri harus masuk aniaya antikris. Tega suami tertinggal masuk aniaya antikris, istri tertinggal masuk aniaya antikris karena kita tidak mau gumuli. Tidak mungkin. Ayo punya belas kasihan. Kasihan mereka. Banyak dari keluarga kita yang belum tergembala dengan benar. Itu yang harus jadi pokok utama doa kita. Doa penyembahan kita, doa syafaat kita. Berdoa untuk mereka. Mungkin selama kita sudah bersaksi kepada mereka, belum juga mereka terima. Sudah bagikan warta ya, mohon maaf. Kali ini memang saya sudah tidak ada waktu lagi untuk mengetik warta. Ya, semoga istri saya juga sudah pulih kembali kesehatannya. Sudah tidak terlalu anak yang sudah semakin mengerti, bisa kembali dia ketik warta lagi, print warta. Belum ada lagi warta itu, tapi ada di Facebook sudah ada. Ya, saya bagikan juga di YouTube, tinggal cari di situ saja. Ini bagikan. Banyak yang belum tergembala, bagikan tugas kita. Ya enggak apa-apa habis paket data, tidak apa. Daripada cuma untuk yang lain-lain tidak jelas, ya bagikan pengajaran. Siarkan, bagikan. Nah, itu orang yang berbelas kasihan. Biar di dalam hati kita ada beban. Lihat yang lain, oh kasihan mereka. Belum tergembala, oh masih hidup dalam dosa. Bukan kita hakimi, bukan. Doakan, bawa kepada Tuhan. Semoga kita mengerti. Itu keubahan hidup, terang keubahan hidup yang pertama. Terang keubahan hidup yang pertama. Yang kedua, kemurahan. Tadi ya di dalam Kolose 3 tadi. Yang kedua adalah kemurahan. Apa ini kemurahan? 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ini kemurahan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5. Ya kita bisa raba ya. Kalau di hati kita melihat orang berdosa terbeban untuk melayani, untuk menolong, untuk bersaksi, itu sudah ada terang keubahan hidup. Tapi kalau kita melihat orang berdosa, keluarga kita belum tergembala, kita sepi-sepi saja, kita anggap biasa, kita tidak pernah doakan, belum ada keubahan hidup, belum. Berarti kita juga masih gelap, sama-sama gelap. Baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Iya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan,
Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Nah, terus. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan Ini kemurahan itu memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. terus. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Iya, ini kemurahan itu adalah suka memberi, itu kemurahan. Suka memberi. Untuk pekerjaan Tuhan dan untuk sesama yang membutuhkan. Memberi ini bukan bergantung kaya atau miskin. Ini orang Makedonia, mereka miskin dan diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Jadi memberi itu bukan nanti kaya, baru bisa memberi. Saat kita tidak punya, saat dalam kekurangan dan dalam penderitaan bisa memberi, itu orang kaya dalam kemurahan. Itu keubahan hidup. Kaya dalam kemurahan. Yang tadi ya, di ayat yang kita baca, Paulus bilang, jangan, tidak usah, nanti kami saja. Oh tidak, kami mau memberi. Kami mau memberi, jangan halangi. Nah, itu kadangkala ya dalam pengembalaan, mohon maaf. Kalau gembala sudah bilang, tidak usah lagi, sudah ada. Puji Tuhan, pas-pas. Pas-pas. Yang juga sih biar gembala memberi terus. Gembala, pas-pas sudah, gembala sudah. Biar saja gembala semua. Nah ini tidak. Ya, dengan kerelaan, coba ya dibaca lagi. Dibaca lagi ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Mereka meminta dan mendesak. Jemaat yang meminta, mendesak supaya bisa memberi. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini perhatikan. Mereka meminta dan mendesak. Yang terbanyak di dalam gereja, gembala meminta bahkan sampai mendesak kepada jemaat untuk bisa berkorban tapi tidak mau. Itu yang terbanyak. Gembala sudah minta, gembala sudah desak, sudah mohon, tidak mau. Nah, kalau di sini sedang jemaat Makedonia sebaliknya, mereka yang meminta, mereka yang mendesak supaya mereka bisa beroleh kasih karunia, mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, semoga kita adalah kehidupan yang kaya dalam kemurahan, bisa memberi. Sekali lagi, bukan karena kaya atau miskin secara ekonomi bisa memberi, bukan itu, bergantung hati. Ada Yesus di situ bersinar atau tidak? Ada firman di situ atau tidak? Kalau ada firman, dalam keadaan apapun bisa. Bisa. Saya bisa ngomong begini karena sudah praktek. Belajar praktek. Ya, nih, hari semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua ya. Jadi di ayat 4 itu perhatikan. Sampai mendesak, meminta dan mendesak. Bukan gembala yang minta mendesak sampai banyak kali, sampai mohon-mohon. Ayo cepat tolonglah. Tolong. Aduh. Sampai pernah di satu tempat. Saya ada di situ, waktu saya mendengar itu saya rasa kaget juga, kasihan juga ya. Apa sudah begini anak jemaat seperti itu? Sampai gembala bilang, cuma lihat lihat tukang kerja dengan pengerja dalam hati, biar mampus saja mereka. Tidak ada yang bantu. Sampai keluar terlontar dari ucapan gembala seperti itu, dalam hati itu, kasihan. Tuhan tolong. Ya, saya tidak mau jemaat yang Tuhan percayakan, digembalakan, baik di Tonusu, Tentena, Diora, ya kita kikir dalam tidak mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan. Apa saja yang ada pada kita, bahkan melampaui kemampuan kita, melampaui kemampuan ini bukan berarti hutang ya, mohon maaf. Pernah saya temukan, mau berkorban tapi dihutang. Salah. Memberi itu apa yang ada pada kita. Kita memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Jadi tidak ada istilah hutang untuk tuh pekerjaan Tuhan. Jangan. Atau apalagi apa istilah sekarang? Janji iman. Apa yang ada pada kita, kita beri untuk Tuhan,
untuk sesama yang membutuhkan. Itu terang keubah hidup. Nah, yang ketiga, kerendahan hati. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Ya, terima kasih kepada sidang jemaat yang banyak memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa jalan sampai sekarang karena doa, karena bantuan dari sidang jemaat, korban-korban, juga waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semakin meningkat di dalam soal memberi ini. Sampai kita bisa memberi seluruh hidup kita. Tidak peduli lagi untung rugi, beri seluruh hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati. Yaitu kemampuan untuk mengaku dosa. Itu kerendahan hati. Kemampuan untuk mengaku dosa. Mari kita belajar untuk bisa mengaku, bukan mempersalahkan. Oh, kalau kita masih salah-salahkan orang, wah, itu masih gelap. Belum ada terang keubah hidup. Belum ada. Biar kita bisa mengaku dosa. Kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, oleh dorongan firman. Yes. Oleh dorongan firman. Bukan sudah terpojok, ketahuan, kedapatan, bukan. Oleh dorongan firman. Kemudian, sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Lemah lembut. Yang keempat, lemah lembut. Nah, lemah lembut ini artinya A, bisa menerima firman sekeras apapun. Yakobus 1:21 enggak usah dibaca, nanti di rumah catat saja, baca di rumah. Yakobus 1:21 itu lemah lembut, bisa menerima firman sekeras apapun. Nah, itu sudah berubah. Ketika kita mendengar firman keras, tajam, kita bisa terima. Puji Tuhan, terima kasih, benar Tuhan, sayalah itu. Nah, itu sudah berubah. Sudah ada terang keubah hidup. Itu pengertian lemah lembut yang pertama. A, bisa menerima firman sekeras apapun. B, kemampuan untuk menerima orang lain di dalam kelebihan dan kekurangannya. Itu lemah lembut. Kemampuan untuk menerima orang lain dalam kelebihan dan kekurangannya. Oh, alangkah indahnya nikah itu. Kalau suami rendah hati, istri lemah lembut. Suami rendah hati, lemah lembut, istri rendah hati, lemah lembut. Suami ada kekurangan, istri ada kekurangan, tapi bisa menerima. Nah, itu lemah lembut. Itu lemah lembut. Semoga Tuhan tolong kita ya, bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Bukan iri, ada orang lebih dari kita, iri. Oh, dia begini, sampai dengki. Wah, jangan. Dia lebih, ada kelebihan, kita teladani. Dia ada kekurangan, bukan kita hina. Kasihan, kapok, hina, bukan. Bukan. Nah, itu orang lemah lembut, bisa menerima kelebihan kekurangan orang lain. 5, yang kelima, kesabaran. Ya, Yakobus 5 itu, sabar menderita. Sabar itu sabar menderita. Dan sabar menunggu waktu Tuhan. Tidak perlu dibaca lagi ya, tentang Ayub di Yakobus 5 dicatat itu. Sabar menderita. Dan sabar menunggu waktu Tuhan. Kita ini dalam mengikut Tuhan diibaratkan seperti petani. Namanya petani sabar, nabur, sabar untuk menuai, sabar menderita, sabar tunggu waktu Tuhan. Nah itu, jangan mau cepat-cepat juga, sabar tunggu waktu Tuhan. Ya, kalau sampai sekarang Tuhan belum tambahkan jiwa, sabar, tunggu waktu Tuhan, sabar. Nah itu yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, saling mengampuni dan melupakan dosa orang lain. Itu yang keenam, saling mengampuni dan melupakan dosa. Ampuni, lupakan. Jangan diulang-ulang. Baru yang ketujuh, kasih. 7, terang keubah hidup. Saling mengampuni, melupakan dosa orang lain. Kemudian yang ketujuh, itulah kasih. Punya kasih. Bagaimana orang yang memiliki kasih? Buktinya apa? Bahwa Bapak Ibu, kita sekalian sudah memiliki kasih. Apa buktinya? Yohanes 14 ayat 15, ini buktinya. Yohanes 14 ayat 15, orang yang punya kasih. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Silakan. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, juga ada dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Coba dibaca lagi. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga.
Sebab inilah kasih kepada Ya, Allah, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti nah, perintah-perintahnya. menuruti firman-Nya. Terus, Perintah-perintahnya tidak berat. nah itu kalau punya kasih, firman Tuhan itu tidak berat. Nah, kalau dia kering, kasihnya dingin, ya semua berat. Susah, susah, susah. Tapi kalau ada kasih, firman Tuhan tidak berat, bisa kita lakukan. Orang yang tidak punya kasih, firman dia anggap itu suatu beban. Di dalam kitab Yeremia, sabda yang dibebankan Tuhan, pasal 23 itu. Sabda yang dibebankan Tuhan, sabda yang dibebankan Tuhan. Tuhan bilang stop, jangan lagi bilang sabda yang dibebankan Tuhan. Nah, itu. Semua tergantung kasih. Mulai dari yang poin pertama tadi ya, 7 sinar keubahan hidup. Ada dari yang pertama tadi, belas kasihan, kemurahan, kemudian kerendahan hati, lemah lembut, kesabaran, saling mengampuni, pasti ada kasih. Ini puncak keubahan hidup. Kalau kita menjadi manusia rohani yang memiliki kasih, itu puncak keubahan hidup. Kita menjadi manusia rohani yang memiliki kasih Allah. Ayo, ada terang, memancarkan terang keubahan hidup. Secara jasmani juga yakin kalau kita ada terang keubahan hidup, bisa memancarkan terang keubahan hidup, maka secara jasmani juga pasti terang. Pasti terang. Ada masa depan yang terang. Semua terang. Ada titik terang. Dalam pergumulan permasalahan kita hadapi, ada terang, titik terang, ada jalan keluar. Masalah yang kita hadapi ada titik terang, ada jalan keluar. Yang penting kita menjadi terang. Memancarkan terang keubahan hidup. Puji bagi nama Tuhan. Sekali lagi, puncak keubahan hidup adalah menjadi manusia rohani yang memiliki kasih Allah. Manusia rohani yang taat, dengar-dengaran pada firman, apapun resikonya. Bagian terakhir, kegunaan kasih Allah. Kegunaan kasih Allah. Kegunaan kasih Allah. Yang pertama, Kolose 3 ayat 14, baca kembali. Kegunaan kasih Allah, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih mempersatukan kita dengan sesama. Itu kegunaan kasih. Mempersatukan kita dengan sesama. Mulai dari dalam nikah. Ya, suami taat, istri taat, ya menyatu. Kenapa tidak bisa menyatu? Ada yang tidak taat. Dua-dua tidak taat, dua lebih parah lagi. Orang tua dan anak bisa menyatu kalau sama-sama taat. Kakak adik bisa menyatu kalau sama-sama taat. Jadi kegunaan kasih mempersatukan kita dengan sesama. Mulai dari dalam nikah. Kemudian membesar lagi dalam penggembalaan. Gembala dengan jemaat bisa menyatu kalau taat. Yang celaka, jemaat taat, gembala tidak taat. Wah, mau diapa-apakan tidak bisa satu. Mari belajar taat dalam nikah, dalam penggembalaan menyatu. Lebih membesar lagi antar penggembalaan bisa menyatu. Sampai nanti Israel asli dan kita bangsa kafir menyatu dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Ini hubungan ketaatan. Ada hubungan ketaatan. Mari, hubungan kasih itu hubungan ketaatan. Nah, satu taat, yang lain taat, bisa menyatu. Semoga kita bisa mengerti. Puji bagi nama Tuhan. Itu kegunaan kasih yang pertama. Kemudian kegunaan kasih yang kedua, Roma 8, 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Berarti kita menyatu dengan Tuhan, tidak terpisah. Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, Ya. seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ini 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, ini kegunaan kasih yang kedua. Mempersatukan kita dengan Tuhan. Kegunaan kasih yang pertama mempersatukan kita dengan sesama. Kemudian yang kedua mempersatukan kita dengan Tuhan. Ayo.
Memang untuk menyatu dengan Tuhan kita diperhadapkan dengan banyak tantangan. Penindasan, ketelanjangan, kelaparan, pedang tadi ya. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan keadaan kita seperti domba sembelihan tidak berdaya. Itu keadaan kita. Apakah dengan keadaan seperti itu kita mau jauh dari Tuhan? Itu salah. Banyak kali justru diperhadapkan dengan keadaan terhimpit, tidak mampu lagi, tidak bisa berbuat apa-apa, menjauh dari Tuhan. Ada pergumulan masalah, cari dukun, bukan cari Tuhan. Ada masalah tidak mau beribadah. Dengan alasan saya mau membenahi diri dulu, menyepi dulu, saya mau selesaikan masalah baru datang ibadah. Salah itu, sangat salah, sangat salah. Itu terpisah, bukan menyatu. Nah ini, kita harus menyatu dengan kegunaan kasih. Saat kita terhimpit, saat kita tidak berdaya, saat kita tidak mampu berbuat apa-apa, hanya seperti domba sembelihan. Kasih Tuhan yang membuat kita tetap bertahan mengikut Tuhan. Kasih itu yang membuat kita tetap bertahan mengikut Tuhan. Kalau kita bisa taat, itu yang membuat kita tetap bertahan ikut Tuhan. Bertahan dalam pengajaran yang benar sampai Yesus datang kembali. Ya, bertahan. Dan kasih Tuhan bukan cuma membuat kita bertahan. Kasih Tuhan juga menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah, itu orang yang menyatu dengan Tuhan. Dia bertahan dalam masalah pergumulan apapun, tantangan berat apapun, mustahil sekalipun, tidak berdaya lagi, sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kasih Tuhan membuat kita tetap satu dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tetap bertahan ikut Tuhan. Tetap bertahan dalam pengajaran sampai Yesus datang kembali kedua kali. Dan kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita tidak berdaya, tidak mampu. Masalahnya besar, berat, mustahil. Diselesaikan oleh Tuhan pada waktunya. Amin. Kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kemenangan terbesar adalah ketika kita menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Ya, kita menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Kita menjadi mempelai wanitanya untuk Yesus, mempelai wanitanya Tuhan. Luput dari aniaya antikris dan luput dari penghukuman Tuhan atas dunia ini. Itu kemenangan yang terbesar. Kita akan raih nanti. Sekarang kemenangan-kemenangan kita akan raih. Sampai nanti kemenangan yang terbesar menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Masuk pesta nikah anak domba Allah. Sementara dunia ini hancur, tapi kita bahagia bersama Yesus selama-lamanya di Yerusalem baru. Ayo, mohon kepada Tuhan untuk memancarkan terang keubahan hidup. Kita menyembah Tuhan, menyapa Yesus Bapa. Dia Bapa segala terang, kita adalah anak-anak terang. Harus bisa memancarkan terang keubahan hidup. Lewat proses bagaimana? Jadikan firman itu sebagai kebutuhan utama. Penyucian sebagai kebutuhan utama. Pasti akan memancarkan terang keubahan hidup. Belas kasihan ada. Kemurahan ada. Rendah hati, lemah lembut, kesabaran, mengampuni, kasih kita miliki. Sampai punya kasih. Taat dalam segala hal. Taat dengar-dengaran apapun resikonya. Dalam segala kondisi, situasi. Taat dengar-dengaran. Kasih itu mempersatukan kita dengan sesama. Kasih mempersatukan kita dengan Tuhan. Kemenangan terbesar kita akan raih. Menyatu dengan Yesus selama-lamanya. Di kota Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Menyembah Bapa di surga. Kita sapa dia Bapa di surga. Kita mau menyembah dia. Kita tampil sebagai anak-anak terang. Kita nyanyikan tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus. Rela mati bagi kau dan aku. 250. Naik lagi. D. Tak ada kasih. Kita menyembah Tuhan yang melebihi. Yang bisa berlutut silakan. Yang tidak bisa duduk saja. Yesus rela mati bagi kau dan aku. Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna,
Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus yang menebus dosaku. Yesus besarlah kasih-Mu, Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu, aku hanya dapat menyembah Tuhan. Tak ada kasih yang melebihi, tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus. Rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku. Yesus, Yesus Tuhanku. Aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Haleluya. Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu, aku hanya dapat menyembah Tuhan dengan ukur. Biar kita memancarkan terang keubah hidup sampai punya kasih. Yesus, haleluya. Yesus besarlah kasih-Mu dengan haleluya. Dari 7 terang keubah hidup, mana yang belum, mana yang sudah ada. Kalau belum ada sama sekali, kita gumul sampai yang kita miliki lagi. Terus bergumul sampai terlepas, terbebas dari tubuh binasa ini. Kita sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kami memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya. Dasar tubuh maut ini, tubuh binasa ini Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus kami puji. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib untuk kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami puji, kami sembah Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Glory, glory bagimu. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu terbebas dari tubuh Pak jasmani. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu semakin dicurahkan atas kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih yang kuterima. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang sungguh indah, Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kasih yang kuterima, kita bangkit berdiri. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah, Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah, Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu
kekal selamanya. Dengan bersenang kami membutuhkan kasih. Haleluya. Untuk kami bisa menyatu dengan sesama. Kami bisa menyatu dengan Engkau Yesus, kepala yang mempelai pria surga kami. Sekalipun kami hanya seperti domba sembelihan, tidak berdaya menghadapi berbagai macam pergumulan tantangan. Haleluya. Namun jika kami ada kasih Tuhan, kami menjadi lebih dari pemenang lagi. Haleluya. Kami rindu untuk diubahkan terus menerus, menjadi manusia rohani yang memiliki kasih Tuhan. Haleluya. Serahkan hidup kepada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan untuk kita diubahkan selalu oleh Tuhan. Angkat dua tangan. Haleluya. Mengeluh kepada Tuhan. Sembah Dia, mengeluh mengerang kepada Tuhan. Haleluya. Terutama mengeluh untuk bisa terbebas dari tubuh jasmani. Haleluya. Haleluya. Baru kami tidak mau bertahan pada kelemahan daging kami. Haleluya. 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 Baru Tuhan. Haleluya. 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 Biar kami menjadi manusia rohani yang memiliki kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Memancarkan terang keubahan hidup dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau mendengar doa kami. Kau mendengar jerit hati kami, seruan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu. Kami dibaharui selalu. Dari manusia daging yang banyak kelemahan kekurangan ini. Menjadi manusia rohani sampai sempurna. Seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tetapkan dalam kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu. Apa yang menjadi pergumulan, berikan kemenangan. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong. Berikan kemenangan Tuhan. Satukan dalam satu firman pengajian benar. Pergumulan dalam usaha pekerjaan, pergumulan dalam ibadah pelayanan pengikutan kepada Tuhan. Tuhan tolong semua, biar kami tetap setia berkobar beribadah. Berikan kesempatan kesetiaan kepada kami semua untuk tergembala tekun 3 macam ibadah pokok. Tekun makan firman penggembalaan. Kehidupan kami semakin disucikan, dibaharui. Biar firman-Mu menjadi kebutuhan utama kami. Penyucian menjadi kebutuhan utama kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan Engkau pasti akan memenuhi segala kebutuhan jasmani kami. Tepat pada waktunya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa bagi usaha pekerjaan umat-umat, menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah hutang piutang rumah tanah, Tuhan tolong semua buka jalan Tuhan. Namun dalam mencari pekerjaan buka jalan, tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang di luar Engkau. Yang sakit ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Baik istri hamba-Mu dalam pemulihan kesehatan, Papa Uci juga Tuhan tolong dalam pemulihan kesehatan. Ampuni Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan kuasa bilur-Mu Tuhan. Pak Malaka di Tentena, oh Tuhan saat ini berobat di Bandung, Tuhan tolong juga. Tuhan pulihkan kesehatan, nyatakan mujizat-Mu. Bapak Daud Kusoi di Makassar, Mama Jane di Korondoda, Mama Nego, Daniel Heri di Diora, Tuhan tolong ampuni, jamah. Rehan juga Tuhan tolong ampuni jamah, sembuhkan kuasa bilur. Segala pekerjaan ibu sakit penyakit yang mengganggu kami tolak usir semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur menyembuhkan, guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pelayanan tempat ini di Tentena, di Diora, Tuhan berkati. Bukakan selalu rahasia firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Pertambakan jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Pembangunan rumah ibadah secara fisik, Tuhan tolong. Engkau Yehova Jireh menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mampukan hamba-Mu melayani dalam tabisan benar dalam kesucian. Untuk membawa jiwa-jiwa yang Engkau percayakan dulu layak jumpa dengan Engkau Yesus sebagai mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah yang Kau berkati. Berikan rasa takut akan Kau dalam jalankan tugas tanggung jawab mereka. Aparat keamanan, para medis, semua Tuhan tolong Kau berkati. Tuhan tolong juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan pagari bentengi selalu lindungi umat-umat-Mu dimanapun berada. Juga dalam perayaan Pasca Jumat Agung besok, Pasca, Tuhan tolong semua Engkau tetap karuniakan keamanan, kedamaian di negara kami, khusus di daerah kami, Kabupaten Poso dan sekitarnya. Lindungi gereja-gerejamu, lindungi umat-umat dimanapun beribadah, Tuhan pagari bentengi semua. Terima kasih Tuhan, hindar jauhkan dari segala pekerjaan iblis setan yang peralat sama manusia untuk melakukan aksi teror. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan lindungi umat-umat. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukan praktekan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Kasih Allah melingkupi saya. 40 nyanyian tambah. Lingkupi saya selama-lamanya. Ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Besok jam 7 pagi ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan suci. Kemudian di Tentenan di jam 10 dan di Diora jam 4 sore. Hari Minggu ibadah Paskah juga jam 7 pagi disertai juga dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami untuk melakukan praktekan firman. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Kaitkan semua masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali. Jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Biar kehidupan kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau sambil menantikan kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Ibadah besok pagi Tuhan berkati, bukakan rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani Engkau. Tetap pagari lindungi umat-umat-Mu dimanapun beribadah. Oh Tuhan, lindungi selalu, jauhkan dari gangguan-gangguan iblis setan lewat aksi teror yang beralat sama manusia. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami tolak, hancurkan segala pekerjaan iblis setan yang beralat sama manusia untuk melakukan aksi-aksi teroris. Roh-roh terorisme kami tolak, usai hancurkan, patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dares berkuasa. Tuhan tolong, pagari bentengi, lindungi selalu umat-umat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah dan sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita sekalian mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.
Tes 1.